Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zaizal Fleser ya. Ini kita masuk lagi servisan Oppo A18. Ini handphone masuk dalam keadaan seperti ini ya. Ini sudah tidak ada penutup belakang. Kebetulan handphone ini operan ya. Handphone ini operan dan dia membawa handphone ini hanya seperti ini dan penutupnya sudah dilepas sebelumnya. Dan handphone ini kasusnya itu tampilannya layarnya tidak ada tampilan ya teman-teman. Jadi lampunya mati. Dan kita akan coba eksekusi. Untuk proses eksekusinya teman-teman simak video ini hingga akhir. Oke, ini kita coba cek terlebih dahulu. Saya lepas baterainya dan saya pasang lagi. Coba tekan power, apakah ada perubahan di sini, apakah ada tampilan layarnya. Untuk handphone getar ya, handphone getarnya ada namun layar tidak ada tampilan. Oke, coba kita tes dulu dengan LCD lainnya. Kebetulan sebelumnya teman yang oper ini itu sudah coba dengan melakukan pergantian LCD lain, tidak ada tampilan juga, dan saya memastikan di sini dengan menggunakan LCD baru apakah ada tampilan atau tidak ya. Coba kita cek. Dan ini handphone getar setelah saya tekan power, namun layar tidak ada tampilan kehidupan sama sekali ya. Ini layarnya mati. Coba kita center di sini, kita pastikan apakah benar layarnya ini mati atau apakah ada sedikit tampilan. Kalau ada sedikit tampilan, permasalahan itu ada di jadi banyak penyebab ya kalau kasus seperti ini. Oke, ini saya coba center dan di sini menggunakan center UV ya. Memang tidak ada tampilan sama sekali, dan tadi setelah saya tekan power itu getar ya teman-teman. Oke. Oke, kita akan coba bantu dengan charger terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada tampilan dengan kita lakukan pengecasan seperti ini atau tidak ya. Kalau seandainya baterainya kosong, itu ada logo baterai ya teman-teman. Namun di sini juga tidak ada tampilan sama sekali. Handphone sudah ada getarnya. Handphone sudah ada getar, namun tidak ada tampilan ya teman-teman. Coba saya center, ini saya redupkan dan saya center. Emang tidak ada tampilan sama sekali ya teman-teman. Oke. Tidak ada kelihatan ya, tidak ada kelihatan. Jadi fix permasalahan ini ada tidak di LCD ya teman-teman. Oke, untuk pengerjaan kasus seperti ini kita perlu melakukan pengukuran dan pengukuran tegangan dan hambatan. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kita kerjakan. Tahapan pertama kita akan eksekusi, kita akan cek terlebih dahulu di LCD light-nya ya teman-teman, karena ada indikasi kerusakan ini di LCD light. Kalau seandainya LCD light-nya normal, tegangannya normal, itu bisa di LCD jalur LCD-nya ya teman-teman. Oke, ini kita buka bornya skematik. Kebetulan di sini saya sudah buka bornya ya, dan kita akan masuk ke tipenya, tipe Oppo A18. Nih kita cari Oppo A18. Kebetulan kita eksekusi Oppo A18 dan kita lihat di sini LCD light-nya. Kita fokus dulu di bagian LCD light. Dia akan ada LCD light dan LCD ya teman-teman. Jadi kita fokus dulu pada jalur LCD ini. Kalau jalur LCD ini dia ada 3 pin yang kita ukur di sini nantinya, dan 3 pin ini akan menuju ke IC lampu, dan satu jalur itu bersumber tegangan ya teman-teman. Ini sumber tegangannya, dan ini berasal dari IC charger yang disebut dengan PPH PWR ya teman-teman. Jadi sumber tegangannya itu bersumber dari PPH PWR ini. Dia ada 3 jalur, lalu masuk ke IC lampu, dari IC lampu menuju ke konektor. Jadi ini dia 1, 2, 3, satu jalur 2 ini, kemudian nomor 5 dan nomor 8 ya teman-teman, pin nomor 8. Jadi kita akan ukur di sini, nantinya kita akan lakukan pengukuran hambatan terlebih dahulu. Berapa hambatannya, berapa nilainya, kita sesuaikan dengan Borneo skematik. Di sini saya buka konektor Sansin. Kebetulan saya menggunakan apometer yang bermerek Sansin ya teman-teman. Jadi saya sesuaikan dengan apometer yang saya eksekusi. Jadi teman-teman kalau seandainya apometer teman-teman ada di Borneo, teman-teman bisa sesuaikan seperti ini. Oke, jalurnya itu ini tadi 2 ini, yang 2 ini LED A ya. LED A ini mendekati short. Ini
hambatannya short ya teman-teman, dia akan nge-ground nantinya. Dan satu 0,5 sekian LED CABC 0,5, LED K 0,5, dan dia masuk ke IC lampu. Nah, ini dioda dan ini lilitan, kemudian yang sebelahnya ini IC lampunya ya teman-teman. Oke, kita coba cek juga LCD-nya, dan ada kemungkinan nantinya kerusakan di LCD ya teman-teman. Kalau seandainya kita temui jalur tadi itu normal, kita bisa melakukan pengukuran ini. Pengukuran pada jalur ini, ini sumber tegangannya PMU ya dari IC power, dan yang merah ini tegangan nantinya, ini wajib pengukuran hambatannya. Dan ini ada juga ini IC display-nya. Ini IC display kalau tidak salah saya, ini IC display, dan ada juga kemungkinan kerusakan di IC display ya teman-teman. Nah, ini dia, dan ini banyak sekali bersumber dari CPU. Jadi ada banyak teman-teman mengatakan layar tidak tampil eksekusi CPU. Karena emang benar ya, kalau kita perhatikan di sini, teman-teman melakukan pengukuran di konektor ini, ada salah satu pin tidak sama, itu bisa jadi sumbernya CPU ya teman-teman. Dan bisa jadi juga ini IC lampunya seperti tadi. Oke, coba kita lihat ke nama partnya. Oke, nama IC lampunya di sini bisa teman-teman lihat. Nah, ini dia LCD LED 3756 ya. Ini LCD LED-nya. Kemudian yang satu lagi tadi yang mana ya? Ini yang di depannya. Yang di depan. Nah, ini dia. Ini ya benar ya, IC display SM5109. Nah, nanti barulah dia kita eksekusi ke CPU. Jika dua IC kecil ini normal, antara IC lampu dan IC display ini normal, dan ada kemungkinan di IC lampu ya teman-teman. Seperti kasus Oppo A3X itu banyak di IC lampu. Oke ya. Ini kita akan fokus dulu, kita akan eksekusi dulu pada bagian IC lampunya ya teman-teman. Ini dia ada 3 jalur. Kita fokus dulu ke 3 jalur ini, LED A, CABC, dan LED K-nya ya teman-teman. Kita fokus di sini dulu, nanti baru kita lakukan pengukuran dulu ya. Kita di sini di konektor ini akan saya lakukan pengukuran hambatan dulu. Oke, ini kita lihat sesuai dengan skema tadinya, dan kita akan tracking pin-pin yang tadi kita 4 pin ya, 4 pin, 1 pin, 2 pin terhubung satu jalur, dan 2 pin lagi beda. Intinya dia satu jalur. Oke, saya akan lepaskan dulu karet pelindungnya ini. Kita akan lakukan pengukuran hambatan terlebih dahulu di sini. Jadi kalau kita menggunakan ampermeter dengan yang sama dengan yang kita eksekusi, nanti perbedaan dari hambatannya itu tidak akan terlalu jauh ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk konektor aman ya teman-teman. Itu untuk konektor tidak ada, saya perhatikan untuk solderan itu aman, dan pin juga aman ya. Ada beberapa kemungkinan kerusakan ada di konektor ini ya. Namun setelah saya lihat di sini, kerusakannya tidak ada di sini ya teman-teman. Oke, dan kita akan eksekusi ya. Kita akan melakukan pengukuran terlebih dahulu. Ini dia 1 2 satu jalur tadinya, kosong jarak 1 pin. Ini satu jalur jarak 1 pin, kemudian jarak lagi 2 pin tadinya. Ini kita akan tracking nantinya. Kita akan ukur hambatannya menggunakan ampermeter ya. Menggunakan ampermeter dengan mode dioda mode. Dengan mode di dioda mode. Oke. Kita akan lakukan pengukuran di sini. Kita akan set ampermeter ke mode dioda. Nah, ini dia ampermeternya, saya set ke mode dioda ya. Ini mode dioda, teman-teman perhatikan setting ampermeter ke mode dioda, kemudian kita lakukan pengukuran. Untuk pengukuran menggunakan ampermeter seperti ini saya hidupkan lampunya dulu. Nah, ini kurang lebih settingannya seperti ini. Ampermeter ke mode dioda, kemudian kita tracking jalur yang 4 tadi, pin konektor yang 4 tadi ya teman-teman. Oke, kita akan ini saya hidupkan lagi lampu ampermeternya, dan kita lakukan pengukuran ya teman-teman. Kabel merah letakkan di ground, kabel hitam kita lakukan pengukuran. Nah, ini hambatannya memang set ya, yang 2 ini. Nah, ini 0,7 ya teman-teman. Kalau kita perhatikan di 0,7, 0,8. Nah, ini 0,5. Kalau 0,5 ini sama dengan Borneo tadi. Sedikit kecurigaan saya di sini ya. Di bagian yang hambatannya 0,7 tadi. Harusnya ada hambatannya 0. Nah, ini dia hambatan ini 0,8 ya. 0,8. Normalnya tadi 0,5 ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan kerusakannya di sini. Jalur ini 0,8 ya. Ini 0,5 normal. Dan jalur apa tadi? Saya lupa nama jalurnya.
Oke, kita perhatikan di sini 0,8, 0,5 dan 0,8 itu jauh perbedaan ya teman-teman. Dia boleh beda, namun tidak terlalu jauh seperti ini. Ini jauh. Dia tadi 0,5 kalau kita perhatikan menurut skema, namun di sini kita dapati hambatannya 0,8. Kita ukur keyboardnya tadi sama juga 0,8. Intinya kita tracking lagi dan coba kita pastikan dulu ya, ini 0,57473 ini harusnya ini normal ya. Dan ini masalahnya di sini. Oke, fix ya, permasalahannya ada di jalur yang tadi yang 0,8. Coba kita tracking lagi jalurnya. Kalau kita lihat di skema tadi, jalur ini menuju ke bagian IC lampu ya. Jadi kita akan bongkar dulu handphone ini dan kita akan bongkar kaleng dari blok IC lampu. Untuk IC lampunya, komponennya itu kalau kita perhatikan tadi di skema, itu di bagian bawah dari MMC ya. Nah, di sini tepatnya di sini, dan kita potong sedikit kaleng ini. Dan di sini durasi video saya percepat, mengingat juga terlalu panjang ya, jadi saya percepat untuk pemotongan kaleng. Jadi potong kalengnya secara hati-hati dan teliti, hindari merusak komponen lain, karena di area blok MMC dan CPU ini ya, itu sangat rawan ya, banyak komponen-komponen kecil yang sering ikutan terangkat. Jadi main amannya saja. Dan di sini saya menggunakan metode bor ya. Nah, ini saya bor dulu, nanti saya potong dengan tang potong. Oke, setelah seperti ini kita angkat menggunakan pinset. Mohon maaf ya, itu banyak mobil yang lewat, jadi pengambilan suara ini di siang hari, jadi saya harap dimaklumi saja. Oke ya, ini kita potong, dan ini tampilan dari blok dari IC lampu. Di bagian IC lampu ini kita akan lakukan pengukuran ulang. Kita ukur lagi jalur yang tadi bermasalah, jalur yang tadi dia menuju ke dioda dan menuju ke coil ya teman-teman. Oke, ini saya akan lepaskan dulu baterainya dan juga LCD-nya, karena di sini kita akan menggunakan metode pengukuran aktif ya teman-teman. Untuk melakukan pengukuran tegangan kita menggunakan metode pengukuran aktif. Jadi kita akan lepaskan baterainya ini serta bagian dari LCD-nya juga ya. Oke, ini kita lepaskan dulu LCD-nya. Ini kalau kita perhatikan di sini LCD sudah terlepas ya. Dan ini ada sobekan sedikit di bagian LCD-nya. Mohon maaf, ini tidak saya perlihatkan kepada kamera, tapi intinya LCD ini ada sobekan ya. Jadi LCD ini ada sobekan. Saya konfirmasi dulu ini ke yang teman yang servis, katanya emang LCD-nya udah sobek. Jadi dia sudah melakukan percobaan pergantian LCD baru, hasilnya pun juga zonk ya teman-teman, tidak tampil. Ini saya akan lakukan pengukuran dengan menggunakan LCD baru, LCD yang tadi saya lakukan pengetesan, dan saya akan coba nanti melakukan pengukuran tegangan pada IC lampu ini, blok lampu ini. Kita lepaskan saja ya, kita lepaskan dulu ini fleksibel chargernya, dan kita posisikan handphonenya terbalik seperti ini, karena kita akan mengakses pengukuran aktif ya. Untuk pengukuran aktif kita harus posisikan handphone ini dalam keadaan on atau dalam keadaan hidup. Oke, ini saya pasang saya pasang LCD, dan kita coba colok charger. Lalu kita lakukan pengukurannya. Ini saya cari amannya untuk melakukan pengukuran agar teman-teman juga bisa melihat ya tampilan dari proses saya melakukan pengukuran tegangannya atau pengukuran aktifnya ya teman-teman. Oke, ini kita hidupkan handphonenya, posisikan handphone dalam keadaan hidup, dan bisa dibantu dengan colok charger ya. Oke, kita akan fokus ke sini. Kita akan fokus ke pengukuran aktif ya. Ini kalau kita perhatikan sesuai dengan skema tadinya, dia larinya ke coil. Coil itu jalur yang tadi hambatan yang berlebih, itu larinya ke coil dan dioda. Di situ ada dioda ya. Ini sudah saya colok charger, handphone ini sudah getar,
dan status handphone sudah hidup, namun layar juga tidak ada tampilannya. Oke, untuk pengukuran kita set multimeter atau apometer ke mode volt. Di sini saya set ke 20 volt ya teman-teman. Karena saya menggunakan multimeter atau apometer Sansin seperti ini. Nah, dia bisa melakukan banyak pengukurannya. Nah, ini saya pindahkan dulu ke mode volt. Ini mode 20, saya set ke 20 volt dan kita akan melakukan tracking lagi. Untuk pengukuran aktif, yang hitam kita letakkan ke ground dan yang merah kita lakukan tracking. Oke, kita ukur dulu di sini, ini 0,6. Lanjut kita cek tegangan PPH PWR, ini hadir 4 volt ya. Ini hadir 4 volt. Cek lagi PPH PWR tadinya hadir 4 volt. 3,9 volt. Coba kita ukur di kaki IC. Kaki IC yang ini jalur LED-K 0,2 ya. Nah, ini emang putus, ini emang tidak ada tegangan. Lanjut di bagian kaki dioda yang satu lagi kita coba ukur. Harusnya di sini 4 volt hadir ya. Oke, tadi tidak hadir 4 volt, coba kita ulangi. 133. Coba kita ulangi, lanjut kita ukur pada kaki dioda ini. Kaki lilitan ini, mohon maaf ya. Kaki lilitan ini dulu ya. Kita maksimalkan ke kaki lilitan ini hadirnya. Coba kita ulang. Mohon maaf ya. 0,3. Di sini hanya untuk tegangan yang tadi drop itu hanya 2 volt, 2 volt hadirnya, 2 volt, dan ini harusnya tidak 2 volt ya. Nah, 2,7 hadirnya hanya 2,7 volt. Oke, cek lagi ke kaki lilitan yang tadi bermasalah. Oh, ini tidak keluar ya. Ini tidak keluar tegangannya. Tegangan tidak keluar ya sama sekali. Jadi kaki lilitan yang satu lagi di bagian atas untuk penyuplai tegangan LED-K tadi itu tidak keluar. Coba kita pastikan lagi di sini ya. Coba kita pastikan benar-benar. Nah, ini hanya 0,1 ya. Hanya 0,1 di sini tegangannya. Harusnya dia sama seperti kaki yang satu ini. Kaki yang ini harusnya 4 volt, di sini 4 volt. Dan kaki lilitan juga 4 volt, dan ini hadir 3,4 volt. Jadi ada satu pin yang bermasalah di kaki lilitan ini ya. Untuk durasi video di sini kembali saya percepat karena permasalahan itu di kaki lilitan yang bagian atas di dekat MMC itu tidak keluar tegangan 4 voltnya. Sementara di kaki, nah ini juga tidak keluar di kaki, dia menuju ke IC lampu ini, di bagian IC lampu ini juga tidak keluar. Nah, yang ini 4 volt keluar, di bagian bawah 4 volt keluar ya. Jadi dapat saya simpulkan di sini untuk permasalahan ada di lilitan ini. Anehnya kalau kasus lilitan itu biasanya akan ada tampilan sedikit ya, akan ada tampilan sedikit, namun lampu tidak keluar. Sementara di sini tadi kalau kita perhatikan di awal tadi itu tidak ada sama sekali tampilan. Coba kita rehat dulu di bagian lilitan ini. Jadi permasalahan di sini dapat saya simpulkan bahwasanya lilitan ini bermasalah. Pada tahapan awal di sini saya akan mencoba melakukan rehat terlebih dahulu pada lilitan ini. Saya lepas dulu lilitan ini, nanti saya ukur apakah lilitan ini masih terhubung atau putus jalur kah di bagian lilitan ini. Jika nanti terhubung, coba kita pasang lagi ya. Bagaimana hasilnya setelah kita pasang nantinya. Dan di sini kita pastikan dulu lilitan ini masih bagus ya. Oke, dan saya akan lakukan pelepasan. Sebelum melakukan pelepasan atau melepas lilitan ini, kita set dulu. Di sini saya menggunakan pelepasan menggunakan blower ya. Jangan lupa dikasih flag terlebih dahulu. Untuk settingan blower saya set di 375 ya. Di 375 untuk corong blower sesuaikan, usahakan tidak terlalu besar ya. Disesuaikan dengan ukuran dari komponen yang kita lepas. 375 dan angin 60 itu settingan. Saya menggunakan blower quick 861 DW. Oke, dengan corong bengkok seperti ini akan lebih mudah dan lebih terarah ya teman-teman. Jadi usahakan kita blower, jadi pastikan dia mendidih dan terlepas dulu ya. Intinya jangan pernah dipaksa saat pelepasan part-part seperti ini. Kalau mana tahu nanti setelah kita lepas ternyata komponen ini masih berfungsi ya, sementara sudah kita buang secara paksa, dan itu tidak akan bagus lah hasilnya.
Jadi ada baiknya kita lepaskan secara hati-hati, dan kita lepaskan dulu lilitannya ini, dan kita akan lakukan pengukuran terlebih dahulu apakah lilitan ini masih terhubung atau tidak ya. Ini coil ya, coil. Ini coil. Apakah coil ini masih terhubung atau tidak? Oke, ini sudah terlepas. Coba kita ukur dengan ampometer. Untuk penyetingan ampometer, kita set ke mode dioda. Kita melakukan pengukuran hambatan dan kita melakukan pengukuran jalur. Yang mana kita set multimeter ke mode dioda dan kita ukur dengan skala bip. Jika dia bunyi, artinya ada kemungkinan lilitan ini masih berfungsi ya teman-teman. Jadi untuk solusinya kita coba ukur dulu di sini. Ini terhubung ya. Dan lilitan masih terhubung. Meskipun ini terhubung, jadi ada kemungkinan lilitan ini minta ganti ya. Coba dulu kita pasangkan. Biasanya saya akan coba melakukan pemasangan terlebih dahulu dengan menggunakan lilitan yang masih yang ini. Jika nanti hambatan yang tadi abnormal atau tinggi yang 0,8 kita pasang ini, normalnya hambatan jadi jika hambatannya turun jadi 0,5, jadi fix permasalahan di sini ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan permasalahan di kaki lilitan yang tidak solderannya terlepas. Oke, ini saya tambahkan dulu timah. Tujuannya itu di sini nanti akan lebih memudahkan lagi untuk proses pemasangannya. Kalau dengan timah yang dari pabrikan itu seperti pada saat kita melepaskan tadi, prosesnya emang agak susah ya. Jadi kalau kita kasih timah baru biasanya akan lebih mudah. Oke, ini saya pastikan dulu dua jalur dari lilitan ini tidak short ya. Jadi tidak ada yang short. Oke, kita coba ukur lagi hambatannya. Setelah kita lepas lilitan, berapakah kita dapat hambatan dari jalur yang tadi 0,8. Nah, ini 0,5 ya. Oke, ini 0,5. Kita ukur di bagian kaki yang tengah IC lampu 0,5. Ini sudah normal, ini jalur yang tadi, yang normal tadi ya. Oke, ini saya hidupkan lampunya. Coba kita ukur di sini 0,5. Masih sama. Sudah 0,5 ya. Coba kita ukur lagi pada konektor yang tadi bermasalah, yang tadi 0,8 ya teman-teman. Kita ukur apakah hasilnya masih sama dengan 0,8. Coba kita ukur di sini. Ini sudah normal ya, 0,567. Jadi sudah sama dengan Borneo skematik. Yang di Borneo itu 0,5 ya, dan 0,5. Dan di sini setelah kita lepas lilitan, oh tidak ya, masih sama ya. Masih sama 0,78, masih sama 0,78. Jadi yang tadi itu yang normal tadi ya. Coba kita ukur di kaki lilitan ini, di kaki lilitan atau dekat resistor juga bisa. Coba kita ukur di resistor, ini masih 0,79, 0,7 ya. Berarti intinya ini masih belum bermasalah, masih bermasalah ya. Oke, 0,7 yang normal tadi, jalur pin satu laginya itu masih normal. Oh ya, ini hasilnya dapat kita simpulkan di sini. Hasil dari pengukuran hambatan setelah lilitan kita lepas atau dioda kita setelah lilitan kita lepas, hasilnya 0,8 hambatannya. Coba kita pasang lagi lilitan ini. Kita pasangkan lilitan dan kita setelah nanti kita pasang, kita coba ukur lagi. Oke, ini kita pasangkan, kita blower. Untuk settingan blower masih sama dengan settingan tadi. Saya setting di 375 menggunakan corong blower runcing dan angin 60. Saya menggunakan blower quick 861 DW. Oke, ini kita pastikan dia menempel dulu. Perhatikan timahnya. Jika timah mulai memutih, itu menandai dia sudah mulai mendidih ya. Jika sudah mulai mendidih, sambil kita senggol menggunakan pinset, kita presisikan hingga dia benar-benar pas posisinya. Nah, ini sudah, dan ini sudah ya. Oke, ini sudah terpasang. Coba kita tekuk sedikit. Setelah kita tekuk dan kita coba tunggu dingin beberapa saat. Setelah dingin nanti ukur lagi hambatannya. Apakah ada perubahan dengan kita memasang ulang lilitan ini atau apakah masih sama ya? Jika nanti masih sama, ini jika nanti hasilnya masih sama, coba kita pasangkan dulu. Kita tes lagi ya, apakah sudah ada perubahan atau tidak dengan cara kita cetak ini. Oke, ini saya bersihkan flagnya dulu.
bersihkan sisa flak dengan cairan IPA. Lanjut kita siapkan lagi apometer untuk settingan, kita set lagi ke mode dioda. Lanjut kita lakukan pengukuran, kita ukur lagi hambatannya, berapa hambatan yang dihasilkan. Ini sudah normal. Di bagian resistor ini sudah memenuhi persyaratan dari Borneo ya. Hambatannya sudah sama dengan yang tertera di Borneo. Coba kita lepaskan dan kita balik, kita cek di bagian konektor yang tadi 0,8. Apakah di sini sudah ada perubahan? Jika di sini tadi di 0,5 sementara di sini masih 0,8, indikasinya masih ada putus jalur. Coba kita ukur. Nah, alhamdulillah ya, hambatannya sudah sama 0,5. Jadi ketika hambatan ini sudah normal, harusnya lampu sudah tampil. Oke, ini saya pastikan dulu pengukurannya 0,574, 0,574 masih sama. Yang pin yang tadi juga masih sama ya. Oke, kalau kita lihat hasil dari pengukuran hambatan ini sudah normal, kita bisa coba melakukan pengetesan terlebih dahulu. Kita pasangkan mesinnya dan kita coba untuk tes menggunakan LCD baru yang tadi saya lakukan percobaan. Oke, pasang baterai dan di sini LCD nanti saya tempel saja di atasnya di sini ya. Oke, kita pasangkan LCD. Setelah kita pasangkan LCD seperti ini, kita coba charger handphone ini. Kita coba colok charger, kita lihat di sini apakah sudah ada perubahan atau tidak. Kita tunggu beberapa saat. Ulangi colok. Kita tunggu beberapa saat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini sudah muncul logo Oppo. Namun di sini redup ya. Nah, ini kasus yang kedua. Jadi di sini tampilannya harusnya di sini cahayanya terang di sini. Namun di sini layarnya redup. Karena layarnya redup di sini jadi fake permasalahan, ada kemungkinan lilitan tadi minta diganti. Yang harusnya tampilan redup seperti ini kita melakukan pergantian pada lilitan. Sementara tadi terindikasi putus jalur pada lilitan, tidak bisa menyuplai tegangan kepada lilitan kaki di bagian atas, dan itu bisa menyebabkan tampilan tidak tampil sama sekali layarnya. Dan setelah kita rehout tadi ada perubahan ya, ada perubahan dan layar sudah tampil, hanya saja layarnya redup. Jadi step selanjutnya kita melakukan pergantian pada bagian lilitannya. Oke, sebelum kita ponis ini pada lilitannya kerusakannya, di sini saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Kerusakan pada lilitan biasanya ada sedikit tampilan, hanya layarnya redup ya. Jadi itu permasalahan pada lilitan biasanya. Oke, ini kita perhatikan di sini ada tampilan hanya saja lampu tidak keluar ya, atau tidak ada pencahayaan. Oke, jadi fix permasalahan di sini kita akan putuskan untuk melakukan pergantian pada lilitan yang di dekat IC lampu. Ketentuan pergantian pada lilitan ini atau pada coil ini, kita usahakan pengganti dari coil yang kita siapkan. Di sini saya akan ambil dari handphone rongsok ya, handphone yang mati, dan saya akan ambil koilnya saja, dan koilnya itu nanti akan kita pindahkan. Kalau pergantian koil ini sebenarnya sih tidak ada ketentuannya, asal dia koil yang berdekatan dengan IC lampu, meskipun itu beda tipe seri IC lampunya, kita bisa manfaatkan ya. Kalau bisa usahakan koil yang sama besar dan ukurannya sama, dan itu akan lebih menjamin kesuksesan saat kita melakukan pemasangan, menghindari kerja dua kali ya. Ini saya ambil dari Realme berapa ini? Ini Realme 5 kalau nggak salah, ini Realme 5, saya ambil koilnya. Koil ini saya ambil, nanti akan saya pasangkan, saya ganti koil di Oppo A18 tersebut. Dan di sini saya kasih flak terlebih dahulu, dan kita lepaskan untuk pelepasannya, karena par ini akan kita gunakan ya, karena par ini akan kita gunakan, koil ini akan kita pasang lagi nantinya. Untuk pelepasannya perlu hati-hati dan teliti, karena kalau pengerjaannya terlalu dipaksa itu bisa merusak koilnya. Oke, ini kita biar dulu, kita pastikan dulu dia mencair, timah pin kakinya mencair, dan setelah bergoyang kita sentuh-sentuh menggunakan pinset. Setelah ada goyangan atau kaki mendidih, timah mendidih, baru kita angkat menggunakan pinset. Coba kita angkat.
Masih keras ya, kalau masih keras jangan dipaksa, tunggu dia mendidih baru diangkat. Masih keras, masih nyangkut, ini masih nyangkut. Kita pastikan dia timahnya mendidih dulu baru kita angkat. Masih belum mendidih timahnya, timah belum mendidih, kita goyang-goyang, kita pastikan dia melunak ya. Ini sudah terlepas, kita angkat, dan setelah itu kita akan lakukan pemasangan pada handphone Oppo A18 tadinya. Ini agar tidak hilang, kita letakkan di tempat yang aman dulu ya. Ini hindari kalau seandainya kita lupa dan pusing malah cari lagi handphone rongsoknya. Oke, ini kita kasih flag lagi, dan di sini kita blower ulang. Untuk pemasangannya hampir sama dengan tadi, kita akan melakukan pembloweran, kita pastikan timah mendidih baru kita angkat. Harusnya ini sudah tidak terlalu keras seperti tadi ya, karena sudah kita tambah menggunakan timah baru tadinya. Oke, nah ini sudah nih, angkat dan kita posisikan dulu, kita blower dulu kaki-kakinya ini, lanjut kita pasangkan koil yang tadi kita siapkan. Nah, tidak lupa dokumentasi ya. Dokumentasi itu perlu untuk buat postingan di Facebook. Oke, kalau teman-teman mau silahkan follow ya akun Facebook saya. Itu ada 2. Kalau fanspage saya lebih ke reel, lebih ke video reel, sementara di Facebook utama saya itu lebih ke foto ya teman-teman. Untuk fanspage itu sama namanya, sedangkan untuk Facebook biasa itu Henry Moksen. Silahkan di subscribe atau di follow ya teman-teman. Oke, ini kita kasih flag dulu karena tidak kita kasih flag tadi, jadi tidak menempel lilitannya ini, koilnya ini tidak menempel. Oke, kita posisikan lagi. Setelah tadi kita tambahkan timah, harusnya tidak lagi lari terbang saat kita panaskan. Oke, dan ini dia langsung menempel. Setelah menempel, kasih tekukan sedikit, kita tekuk sedikit, memastikan dia benar-benar menempel, dan tahan, tunggu mengering ya. Dan ini sudah. Dan setelah seperti ini kita bisa tunggu dingin dulu. Setelah kita tunggu dingin, nanti kita lakukan percobaan. Mudah-mudahan layarnya terang lagi ya. Kalau tadi setelah kita rehot atau kita cetak ulang koilnya, layarnya tampil, hanya saja lampunya tidak keluar ya, layarnya redup. Oke, ini setelah terasa dingin kita akan lakukan percobaan pada handphonenya. Kita akan lakukan pengetesan apakah lampunya sudah normal lagi atau apakah masih ada masalah lainnya. Oke, kita coba pasangkan mesinnya dan kita pasangkan baterainya, coba kita colok charger. Ini sudah terang ya teman-teman, alhamdulillah kasus kita selesai. Sementara yang tadi pada logo ini dia sudah redup dan ini sudah terang lagi. Sudah terang, kita tunggu hingga masuk menu. Ternyata ini masih redup karena handphone terkunci ya. Ini redup ini kendalanya ada pada penerangan ya. Harusnya kalau kita terangkan ini layarnya normal. Karena di sini saya tidak punya kunci layarnya, saya tidak bisa menerangkan tampilan layarnya. Jadi kalau untuk seri terbaru harus buka kunci kayaknya, karena handphone baru dihidupkan ya teman-teman. Jadi kurang lebih perbaikannya seperti itu. Dan step pengerjaannya silakan teman-teman pelajari dan coba pada handphone teman-teman masing-masing jika mengalami kasus yang sama. Mudah-mudahan membantu ya untuk teman-teman semuanya. Sementara di sini emang layarnya masih redup tapi dia sudah down. Hanya handphone terkunci ya. Handphone terkunci dan itu saya tidak bisa menerangkan pencahayaannya. Harusnya di pengaturan pencahayaan itu down. Ya, ini kita akan coba buka panggilan darurat dan kita lihat di sini di menu panggilan darurat ini sudah ada tampilan layar dan sudah normal ya. Di sini saya tidak bisa membuka navigasinya atau memperbesar cahayanya karena handphone status terkunci pola ya teman-teman, terkunci sandi sehingga saya tidak bisa membuka pencerahannya. Jadi ini fix hanya pencerahan yang belum terang ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja perbaikannya. Semoga membantu untuk teman-teman pemula. Ingat, di sini saya tidak ada maksud dalam menggurui, hanya berbagi ilmu, mana tahu bermanfaat dan berguna serta menjadi amal ibadah bagi saya.
Dan itulah step perbaikannya. Jadi permasalahan itu ada pada lilitan yang bermasalah. Dan setelah kita lehot, layar jadi redup. Jadi fix yang pertama imbas dari jalur lilitan rusak sehingga memutuskan jalur pada pin yang tadi hambatannya berlebih. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan channel ini untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.